Jadi ya perkenalkan, saya Douglas, founder dari Bulwells. Jadi kita kebetulan ada portofolio aset di Bitcoin, jadi suka ngulik-ngulik aja data mengenai Bitcoin. Mudah-mudahan teman-teman belum pada ngantuk ya, udah sore soalnya. Belum buka ya, bentar lagi. Oke, ini saya mulai aja ya. Jadi saya akan membahas mengenai halving, Bitcoin, dan masa depan cryptocurrency. Ini untuk education purposes saja. Tadi udah dijelasin nama Mas Franz juga sebenarnya halving itu apa. Ini saya sederhanain lagi aja. Jadi baru terjadi 2 kali halving itu di tahun 2012 sama 2016. Halving ini penyetengahan apa ya bahasanya? Membuat hadiah blok hadiah itu menjadi setengah. Karena kan untuk proses mengamankan blockchain-nya Bitcoin ini dibutuhkan upaya melalui proof of work. Proof of work ini harus dikasih kompensasi miners-minersnya. Setiap satu blok itu dikasih kompensasi, kalau sekarang itu sekitar 12,5 Bitcoin. Dengan adanya halving, blok hadiah ini akan berkurang setengah. Jadi yang harus dilurusin bukan harganya menjadi setengah atau apa-apa yang menjadi setengah, tapi blok hadiahnya yang berkurang dari yang tadinya 12,5 jadi 6,25. Jadi supply shock nanti. Jadi kan rata-rata miner kalau dapat Bitcoin ini langsung dijual ke pasaran. Jadi nanti supply pressure dari sisi Bitcoin ini akan berkurang setengahnya. Di satu sisi, di sisi demand, banyak banget infrastruktur yang sudah dibangun untuk memfasilitasi perdagangan Bitcoin. Yang nanti saya akan bahas lagi di beberapa presentasi setelahnya. Cuma untuk event halving ini sendiri terjadi 4 tahun sekali. Dan oleh karena halving ini sendiri, jadi penciptaan Bitcoin itu dari waktu ke waktu akan semakin sedikit. Terus Bitcoin juga terkenal dengan model inflasinya yang sudah terukur. Beda dengan mata uang yang lain atau emas yang sampai saat ini masih misterius. Kenapa misterius? Karena kita nggak bakal bisa tahu cadangan emas di seluruh dunia, deposit emas di seluruh dunia itu ada berapa. Juga kapasitas memproduksi emas itu setiap tahunnya dihubung-hubungkan dengan deposit emas itu sendiri. Tapi kalau Bitcoin semuanya sudah diprogram. Nah, tadi udah sempat dibahas juga sama Mas Rain kalau nggak salah, masalah programmable money. Jadi Bitcoin itu sebenarnya hard asset yang sudah diprogram dari awal penciptaannya. Makanya setiap periode halving setelah setiap 4 tahun itu sudah fix berapa jumlah Bitcoin yang akan tercipta per satu bloknya, dan 4 tahun kemudiannya lagi sudah fix berapa Bitcoin yang akan tercipta juga di beberapa halving berikutnya juga. Saya lanjut. Di sini saya menggambarkan hubungan sirkulasi sama hadiah blok tadi yang saya jelasin. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini sebenarnya jumlah sirkulasi Bitcoin untuk saat ini. Jadi sirkulasi Bitcoin saat ini ada sekitar 18 juta lebih. Kalau teman-teman lihat di sumbu Y yang sebelah kanan itu blok reward-nya. Jadi dia makin lama makin turun. Yang tadinya di 50 di tahun 2012 kan kemarin halving, tinggal setengah menjadi 25. Tahun 2016 halving, tinggal setengah lagi menjadi 12,5. Sekarang akan halving lagi tanggal 12 Mei nanti, akan berkurang setengah lagi, tinggal 6,25. Jadi bayangin aja, dari sisi supply makin lama makin turun peredaran di pasarnya, tapi dari sisi sirkulasi sama juga. Sirkulasi itu dari akumulasi supply yang makin lama makin menipis, tapi adopsi dari Bitcoin ini sendiri yang makin lama makin luas. Nanti terbukti dengan beberapa figur-figur seperti institusi besar yang sudah mulai masuk ke ranah Bitcoin. Nah, ini saya ambil dari blockchain. Blockchain ini salah satu kalau kita mau lihat data blockchain-nya Bitcoin, data blockchain ini menyangkut data address, data transaksi pengiriman, jumlah blok, tinggi blok saat ini,
itu ada di blockchain. Di sini blockchain ini sendiri menyajikan halving countdown. Ini tadi saya ambil jam 15.20, jam 3.20. Katanya tinggal 3 hari 16 jam lagi. Jadi estimasi halving berikutnya itu sekitar jam 7.30 sampai 8.30 pagi tanggal 12. Jadi by the time nanti tanggal 12 Mei jam segini, tadinya miner-miner yang melakukan mining di Bitcoin itu dapat satu bloknya 12,5, setelah tanggal ini nanti dapatnya tinggal 6,25 Bitcoin. Nah, di sini saya bahas mengenai dampak halving terhadap beberapa industri. Di sini saya highlight yang pertama buat miners. Miners saya modal memproduksi satu BTC menjadi 2 kali lebih tinggi tentunya, karena yang tadinya sekarang modalnya maksudnya gini, tadinya electricity cost bayar listrik, bayar sewa tempat, juga banyak sekali cost yang associated with mining activities ini tetap, namun Bitcoin yang mereka dapatkan itu menjadi berkurang setengahnya, otomatis cost mereka akan menjadi lebih tinggi, 2 kali lipatnya. Ini yang menjadi challenge tersendiri untuk miners kalau harga Bitcoin tidak naik secara signifikan dalam beberapa periode ke depan, dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun ke depan. Juga dari sisi pembuat mesin mining, ASIC manufacturer, itu mereka harus mengeluarkan mesin model terbaru juga agar lebih efisien. Kenapa harus efisien mesin miningnya? Karena kalau dengan menggunakan mesin mining sekarang, contoh miner kecil-kecilan itu bakal nggak untung. Ngapain mereka mining kalau nggak untung? Jadi ini juga challenge buat para pembuat mesin mining agar membuat mesin, kalau biasa mereka bilangnya ASIC, itu tipe sirkuit yang paling efisien untuk dibikin lebih efisien untuk membantu para miner bisa mengamankan jaringan blockchain Bitcoin. Juga ada dampak halving ke industri seperti spekulator sama trader. Jadi mereka seperti yang kita lihat saat ini kan harganya lagi naik mengantisipasi halving tanggal 12 Mei nanti. Jadi lonjakan volume sangat tinggi. Ini juga buat trader sebenarnya lebih favorable, lebih oke, karena dengan adanya volatilitas, harga naik atau turun itu bisa membuat mereka untuk mencari untung. Secara historis, halving Bitcoin membuat harga Bitcoin itu naik 1 bulan sebelumnya. Memang sih kalau sekarang kita lihat terbukti nih. Juga pada periode setelah halving. Tapi periode setelah halving itu mungkin memakan waktu yang agak lama. Jadi nggak right away setelah halving langsung naik. Itu yang terjadi 2 halving sebelumnya. Karena jumlah sampel data kita baru 2 kali, itu belum terlalu legit, belum terlalu oke. Jadi kita nggak bisa terlalu rely sama tipe data seperti ini. Cuma yang saya sajikan di sini adalah historically dua halving sebelumnya mengemukakan data demikian. Ini sejarah harga Bitcoin. Sama juga di sini kita bisa lihat di tahun 2012 kalau dilihat di gray area yang ini. Ini waktu terjadinya halving. Jadi sebelum halving, 1 tahun sebelum halving tuh harganya diambil dari patokan 28 November naik 385%. Setelah halving naik lagi dia 8.000%. Halving kedua juga demikian, diambil dari data point tanggal 9 Juli sekitar 269, dia 1 tahun setelahnya naik 140%, dan setelah halving masih naik 284%. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang yang di sebelah sini, halving ketiga, performance Bitcoin nanti seperti apa? Nah, di sini saya lihat beberapa data dari Look into Bitcoin, katanya 95% hari-hari kita memegang Bitcoin ini kita untung. Jadi di sini di highlight, di sini diambil data dari sebelum tahun 2011, dari 2010 bahkan ya. Total hari yang dihitung dalam kajian ini ada sebesar 3.388 hari. Maksudnya 3.552 hari. Hari-hari
di mana kita dibilang untung memegang Bitcoin itu ada 3.388. Jadi persentase profitable days holding Bitcoin 95,4%. Maksudnya di sini untung itu seperti ini. Untung itu contoh kita pegang hari ini, kita tahan sampai besoknya naik. Ataupun kita turun, tapi selama kita memegang dan kita tidak menjual, tetap naik harganya. Jadi di sini kita bisa lihat ada koreksi yang agak tajam di sini, sama di sini. Di sini menandakan periode-periode di mana memegang Bitcoin itu tidak untung. Tapi selain itu, memegang Bitcoin ini profitable as long as kita hodl, bukan sebagai trader ya, kita hold. Jadi bukan berarti di sini beli Bitcoin pasti untung. Maksudnya kalau kita membeli Bitcoin dan memegangnya saja, tidak melakukan trading, itu profitable days-nya seperti ini. Harga Bitcoin saat ini ada di angka 9.800. Ini baru saya ambil tadi ini kebetulan di market cap sekitar 180 billion dollars. Ini kalau nggak salah sekitar kapitalisasi pasar Tesla untuk lebih tinggi malah. Karena Bitcoin dalam beberapa hari ini mengalami volatilitas tinggi, kenaikan juga. Sirkulasi ini yang seperti saya jelaskan tadi sudah ditambang sejumlah 18 juta. Jadi yang sisa yang harus ditambang itu masih sekitar 2 jutaan kurang, 2.600-an kurang. Ini yang membuat dia semakin atraktif bagi orang yang belum masuk ke ekosistem ini. Ini ekosistem Bitcoin sudah mulai membuat para institusi untuk masuk ke dalam ekosistem. Contohnya tadi malam tuh beritanya heboh, si Paul Tudor Jones, salah satu hedge fund manager terkenal, dia masuk ke ranah Bitcoin, tapi bukan jadi yang harus diluruskan di sini, dia tidak membeli Bitcoin secara spot, tapi dia masuk ke future market. Sama aja sebenarnya. Kenapa sama? Karena dia dengan dia masuk future market sebenarnya dia bet against the rest of the financial system. Jadi kan sebenarnya alasan orang masuk Bitcoin itu karena mereka tahu sistem yang kita punya sekarang ini sistem yang financial market yang bisa dikatakan quote-unquote bobrok, karena penciptaan uang itu sendiri itu tidak bisa dikontrol oleh masyarakat luas. Jadi dengan Bitcoin, penciptaan atau creation of Bitcoin itu sendiri sudah diprogram dari awal. Jadi tidak ada pihak-pihak tertentu yang bisa mendapatkan untung atau bisa dapat akses lebih, karena sudah ditetapkan sebelumnya lewat BIP, Bitcoin Improvement Proposal. Kalaupun mau merubah algoritma, mau merubah proses penciptaan Bitcoin, supply-nya setiap berapa blok melakukan hal ini, itu butuh proses yang sangat panjang. Jadi bisa dibilang Bitcoin adalah salah satu aset, deflationary asset bahkan, yang sudah ditentukan penambahan supply-nya. Beda dengan mata uang kita pegang sekarang, itu sama kayak sekarang ada kasus COVID, gampang banget pemerintah cetak uang untuk menangani COVID itu sendiri, tapi kita sendiri nggak tahu itu arah targetnya bisa efektif atau enggak, seperti apa kan, bisa lari ke beberapa kantong saja. Itu seperti itu sebagai financial system yang kita hadapi sekarang ini. Makanya Bitcoin muncul di tahun 2008. Terus di sini ada lagi investment thesis yang lain. Bitcoin ini mempunyai korelasi rendah dengan kelas-kelas aset yang lain. Ini cara bacanya gini nih. Jadi Standard & Poor's ini indeks saham Amerika. Hubungan di sini dia kosong karena kan ini dirinya sendiri. Hubungannya dia dengan obligasi berapa persen, hubungannya dia dengan Bitcoin berapa, hubungan dia dengan gold. Ini kalau kita lihat Standard & Poor's ini masih punya korelasi yang agak tinggi dengan obligasi. Masuk kita ke obligasi, hubungannya masih agak tinggi juga, balik lagi ke indeks, ke emas, juga ke properti. Masuk ke Bitcoin, kita bakal lihat readings-nya itu bakal sekitar 0,0 sekian. Itu artinya readings-nya rendah. Reading rendah ini bagus, artinya Bitcoin ini hampir tidak mempunyai korelasi dengan aset-aset yang lain. Seperti Standard & Poor's 500, US bonds ini, saya ambil data ini sebelum tahun 2020. Setelah tahun 2020 kemarin, sempat ada korelasi positif dengan Standard & Poor's. Cuma kalau kita balik lagi ke tahun 2011 setelah sudah masuk ke beberapa bursa,
bisa dikatakan dengan jumlah sampel yang sebanyak itu, bisa dikatakan Bitcoin hampir tidak mempunyai korelasi dengan aset-aset lain. Kenapa ini saya bahas? Karena kita penting untuk dalam tanda kutip menjual unique feature ini ke orang-orang lain, terlebih khusus ke institusi besar. Kenapa? Mereka mau diversifikasi portofolio mereka harus tahu jenis kelas aset yang mereka ingin investasi itu apa keunikannya. Kalau dia punya korelasi seperti contohnya dengan indeks saham atau dengan emas atau dengan obligasi, sama aja. Jadi ngapain dia harus invest ke Bitcoin kalau dia bisa invest itu sama aja, punya korelasi yang sama juga, korelasinya tinggi, korelasinya positif atau negatif sama aja. Tapi dengan tidak mempunyai korelasi, ini yang bisa menjadi unique feature Bitcoin untuk bisa dilirik sama pemain-pemain besar. Kenapa kita butuh untuk membuat pemain besar melirik Bitcoin? Ya supaya holding yang kita punya saat ini bisa kita rasakan juga keuntungannya seperti itu. Jadi kita perlu ekosistem, kita butuh institusi masuk ke ekosistem juga membuat kita bisa membangun infrastruktur yang lebih banyak mengenai Bitcoin dan aset-aset cryptocurrency dan aset-aset digital yang lainnya. Nah, di sini ekspektasi ke depannya, saya melihat sumber data di Deribit, ini salah satu cryptocurrency exchanges yang ada jasa futures, jual produk futures sama option. Kita kan sering dengar orang bilang, saya ekspektasi harga 40.000, let's say. Saya ekspektasi harga 100.000. Dia beneran punya nggak sih Bitcoinnya? Kita kan nggak tahu, itu kan hanya omongan aja. Nah, kalau di pasar option market ini, beneran harga yang tertera ini kita tahu nih udah dikuotasikan ini, dan juga sudah ada pasarnya, sudah ada marketnya, sudah ada orang yang naruh uangnya. Makanya saya taruh quote di sini, put your money where your mouth is. Maksudnya orang-orang ini bukan cuma bluffing doang, bukan cuma larping doang. Mereka beneran udah taruh uang dan mereka memprediksikan. Ini saya ambil dari strike price. Strike price itu pokoknya tanggal optionnya itu di tanggal 25 Desember 2020, sekitar 80% harga Bitcoin itu akan berada di sekitaran harga 10.000. Ini harga strike price-nya 10.000 ditambah harga jual beli premium dan optionnya sekitar 2.600 sampai 2.680. Jadi mereka, orang-orang yang beneran udah naruh duit ini, mereka memprediksikan harga Bitcoin akan setidaknya menyentuh angka 12.682 di Desember 2020. Ini saya pakai data kemarin ya. Jadi balik lagi, pasar option ini tiap hari berkembang, tiap hari berevolusi. Tapi untuk per data kemarin, ini yang saya dapatkan dan berarti kondisinya lumayan favorable buat kita para hodler, buat para trader Bitcoin, buat para spekulan juga mengenai kepastian harga di masa yang akan datang. Karena mereka sendiri yang udah menaruh uangnya sendiri, mereka yakin harganya bakal ke situ. Di sini ada kapitalisasi pasar, lanjut. Dominasinya ini yang harga yang area yang sangat besar ini menunjukkan area kapitalisasi pasar Bitcoin. Ya, jadi ini kita bayangin ada kue gede. Jadi kue yang besar ini 60% itu adalah Bitcoin. Sisa kuenya itu dibagi-bagi. Ada Ethereum, XRP, Tether, Bitcoin Cash dan lain-lain hingga per Mei kemarin. Tetap Bitcoin masih mendominasi karena biar bagaimanapun dia cryptocurrency yang paling tertua untuk saat ini dan sistemnya paling robust, paling mutakhir dan paling tested dan hash rate-nya tuh paling tinggi. Di mana mendapatkan Bitcoin bisa melalui cryptocurrency exchange, juga seperti tadi kata Mas Frans juga bisa melalui exchange atau teman-teman bisa menjadi miner itu sendiri atau dengan kerja. Di Indonesia kan belum bisa tuh bayar gaji pakai cryptocurrency. Ya kalau mau dapat Bitcoin, mungkin kerja dengan pemberi kerja di luar, minta kontrak pembayarannya dalam bentuk cryptocurrency. Kapan nih waktu yang cocok untuk beli atau invest Bitcoin? Seperti yang tadi saya bilang di slide sebelumnya kan ada yang 95% profitable days buat Bitcoin. Jadi kalau mau nunggu sebenarnya nggak ada waktu ideal untuk menghitung harga paling bawah. Jadi kalau ada ini, kita bisa pakai metode namanya DCA atau dollar cost averaging, bisa dicicil terus.
Di sini saya akan highlight juga Bitcoin ini merupakan aset yang mempunyai nilai moneter, bukan nilai intrinsik. Apa tuh nilai moneter? Nilai moneter ini nilai yang timbul berdasarkan collective belief atau kepercayaan bersama. Jadi kita nggak kan banyak orang seperti Warren Buffett bilang Bitcoin ini red poison karena dia nggak ngerti sebenarnya. Kita nggak bisa nyalain juga. Kita nggak bisa nyalain karena kita beda era gitu. Mungkin Warren Buffett ini hidup di era di mana semua aset harus mempunyai nilai intrinsik seperti saham, obligasi, properti, minyak, jagung, tembaga, seperti saham lah. Saham ini kan kenapa mempunyai nilai? Karena mempunyai nilai ekonomis, bisa menghasilkan cash flow. Cash flow-nya dalam bentuk dividen di masa yang akan datang, atau memiliki fungsi yang nampak seperti minyak. Minyak kan dipakai buat di industri, buat di rumah-rumah juga dipakai, jagung juga begitu, tembaga juga begitu. Properti juga mempunyai nilai ekonomi, kita bisa buka-buka ya, kos-kosan, kita bisa jual beli juga. Bitcoin ini yang bagi beberapa orang, bagi beberapa pihak tuh nggak ketangkep nilainya karena mereka hidup di zaman nilai intrinsik yang prevalent. Tapi buat kita saat ini banyak banget alternatif dari aset yang mempunyai nilai intrinsik, yang mempunyai nilai juga. Kalau teman-teman lihat emas itu sebenarnya kenapa mempunyai nilai? Padahal rasio emas ini dipakai sebagai kosmetik itu mungkin hanya sekitar 5% dari total emas yang beredar saat ini. Karena balik lagi, dia orang-orang satu dunia punya collective belief, punya kepercayaan bersama bahwa emas punya nilai. Di samping itu ada juga market maker-nya. Nah, market maker-nya ini salah satu investment banker terbesar di dunia, namanya JP Morgan, tuh memang istilahnya dalam tanda kutip memanipulasi emas, tapi bukan memanipulasi. Ya kemarin sempat ketangkap juga, cuma maksudnya di sini ada pihak-pihak yang memang sengaja ngeset harganya di angka sekian. Nah, hal aset-aset seperti ini yang harus kita mengerti juga, yang mempunyai nilai moneter bukan nilai intrinsik. Kalau kita lihat emas, oke lah bisa diperjualbelikan, tapi balik lagi kenapa emas bisa diperjualbelikan? Karena orang percaya, sama-sama percaya, punya collective belief. Padahal dia nggak bisa ngasilin duit juga anyway, cuma orang banyak percaya kan emas, begitu juga dengan perak, begitu juga dengan berlian, begitu juga dengan barang seni, begitu juga dengan rupiah yang kita punya saat ini. Bayangin kalau kita hidup di negara di mana orang-orang nggak punya collective belief atau nggak punya kepercayaan bersama atas mata uangnya dia. Contoh kan kemarin banyak beredar di berita di Venezuela, juga sekarang Turkish lira juga lagi hancur, itu karena masyarakatnya nggak punya collective belief lagi atas currency yang mereka pegang gitu. Jadi itu semua masalah kepercayaan, masalah kepercayaan bersama. As long as kita bisa membangun kepercayaan bersama ini dan kita menarik orang untuk bisa percaya dengan collective belief yang kita punya terhadap Bitcoin, itu bakal bikin Bitcoin booming sebenarnya. Jadi yang kita bisa jual di sini ya Bitcoin bisa menjadi store of value selain emas, perak, berlian, barang seni dan rupiah itu sendiri. Nah, di sini saya di artikel, saya juga sempat bahas di artikel saya kemarin, saya bikin, jadi ada plan B ini researcher juga, dia menghitung nilai kelangkaan Bitcoin, menghitung nilai Bitcoin berdasarkan sifat kelangkaannya. Di sini kebetulan saya bekerja sama dengan beliau, ada juga penelitiannya yang saya tambahin dikit-dikit, dan saya rubah dalam bentuk bahasa Indonesia, mungkin bisa dibaca, ini ada linknya di kanan. Jadi kalau mau belajar lebih jauh lagi mengenai Bitcoin, hubungannya dengan barang-barang moneter tadi, ya barang-barang yang punya nilai moneter tadi, kenapa sih dia dibilang mempunyai nilai moneter, kenapa bukan mempunyai nilai intrinsik, itu nanti bisa baca di sini. Tapi more or less, di sini dia mencoba melakukan studi, mengkaji harga Bitcoin, berdasarkan halving period itu. Jadi setiap kali halving kemungkinannya harganya bisa lari ke berapa. Nah, di sini nanti bisa dibahas juga. Udah sih kalau dari saya kebetulan itu aja. Di sini ada kontak saya kalau mau mungkin nanya-nanya mengenai Bitcoin ataupun hal lain. Udah sih gitu aja, sekian. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Douglas. Sambil nunggu pertanyaan dari partisipan, nih saya mau nanya, Bull Whales ini nama apa ya? Nama investment vehicle atau nama apa ya? Ya, jadi sebenarnya ini semacam
hedge fund. Jadi kita fokus itu buat nginvest ke beberapa kelas aset. Jadi ada salah satu kelas aset itu di Bitcoin, sekitar 25% lah kita nginvestnya di sini. Jadi selain di Bitcoin kita juga ada investasi ke saham. Saham itu bisa ke saham publik atau saham private juga. Oh, oke. Itu jumlah dana kelolaannya bisa dikasih tahu atau dirahasiakan? Maksudnya ke sini, sebenarnya untuk ini nggak dibuka buat retail sebenarnya. Jadi saya sih lebih banyak kalau aktif ke acara-acara edukasi itu lebih ke acara edukasi itu sendiri. Cuma kalau buat tiketnya itu sendiri buat masuk sebenarnya bukan akses untuk orang-orang retail sebenarnya. Iya. Ya. Tadi ada pertanyaan, jika setelah halving reward hanya dapat 6,25 BTC, apa dampak terhadap kemampuan wallet address blockchain? Kemampuan wallet address blockchain. Mungkin maksud Mas ini gimana ya? Mungkin maksud Mas ini kalau kita punya Bitcoin di satu wallet, Bitcoin kita bakal berkurang apa gimana kali ya? Mungkin bisa dipertegas Erlangga Kri mungkin bisa di elaborate lagi pertanyaannya karena ya belum tahu maksudnya ke arah mana nih. Ya. Yang jawab yang lain aja nih. Ada dari Daniel. Bagaimana korelasi antara Bitcoin dengan aset konvensional lainnya Indonesia? Apakah no correlation? Kurang lebih. Jadi yang tadi saya bahas kan mengenai korelasi ke beberapa aset kelas di Amerika ya, di US. Sama seperti Indonesia bakal sama banget karena ketika ada kala ketika di mana Bitcoin seragam dengan beberapa kelas aset tertentu dan ada kalanya mereka kayak ngambek kayak nggak mau ikutan bareng. Jadi ini yang bisa yang bisa dijual ke beberapa investor besar. Juga ke teman-teman kalau memang contoh punya duit berapa bisa bagi contoh 10% ke Bitcoin. Saya nggak anjurin 100%. Tapi kalau teman-teman mau ya dengan risiko sendiri. Tapi kalau mau mempelajari lebih dalam lagi, sebenarnya bisa tarik aja chart. Contoh lihat dari tahun 2012, benar nggak sih dia punya korelasi? Kadang dia positif, kadang dia negatif. Itu artinya nggak punya korelasi. Jadi ya untuk korelasi dengan aset-aset kelas di Indonesia itu sama, perlakuannya sama kayak di US, nggak ada korelasi. Oke. Ya dari Alvin nih, apakah masih worth untuk melakukan dollar cost averaging terhadap Bitcoin dan harga maksimalnya? Oke, jadi gini, jadi kan ini mau ada halving nih tanggal 12 Mei yang tadi kita bahas ya. Jadi worth aja sih sebenarnya karena balik lagi setelah halving ini bakal banyak banget wacana yang bakal bikin infrastruktur pemain-pemain besar untuk dapat akses ke Bitcoin itu lebih mudah. Jadi dengan adanya infrastruktur untuk membeli Bitcoin lebih mudah, ini akan membuat harganya sendiri itu bakal ngikut ke level all time high yang baru, bisa kita bilang seperti itu. Jadi kalau Mas mau masuk, mau dollar cost averaging, ya bisa aja dimulai dari sekarang, dimulai dari as long as punya fixed income bulanan ya. Jadi kalau ada punya fixed income bulanan, bisa sisihin berapa untuk masuk ke Bitcoin, masuk aja bulanan. Jadi kalau pas turun jangan tergantung Mas mau jadi apa, hodler atau trader. Kalau trader itu ada pembahasan sendiri sebenarnya, tapi kalau hodler ya cukup pegang aja. Jadi even though harga Bitcoin nanti Mas lihat turun 50% itu udah biasa sebenarnya. Jadi udah biasa di kalangan kita gitu. Jadi jangan jantungan aja, tetap DCA aja. Ya palingan berbuah hasil sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai halving berikutnya bakal berasa dampaknya kayak gitu. Oke. Ada beberapa pertanyaan lain. Ya, kalau holder ya oke lah, nggak masalah lah Mas. Jadi bisa masuk nanti cicil aja setiap bulannya berapa, taruh di wallet aja. Kalau hodler taruh di cold wallet aja saran saya. Terus pertanyaannya apa lagi tadi? Dan ini dari Imam Kurniawan, deposito kripto kan lagi rame kayak Celsius, Monarch Wallet dan lain-lain. Apakah itu bisa mengaruhi harga Bitcoin?
Sorry, yang mana sih pertanyaannya? Celsius itu? Saya copy paste lagi dari Muhammad Imam Kurniawan. Oh, Saya udah. copy paste lagi. Deposito kripto kan lagi rame, kayak Celsius, Monarch Wallet, dan itu bisa mempengaruhi harga Bitcoin. Bisa-bisa aja, cuma balik lagi. Mereka pitchingnya ke orang yang benar atau enggak, target marketnya benar atau enggak. Jadi kalau mereka bikin wallet nih, contoh kita bikin wallet, tapi kita nggak bisa pitching use case wallet ini ke investor baru, sama aja sebenarnya. Nggak bakal membawa pengaruh ke harga. Cuma balik lagi, kita nggak usah bikin wallet baru. Contoh kita bikin infrastruktur baru, kayak kemarin kan si CBOE, CME, kayak pasar berjang kita bayangin kayak di Indonesia ini bisa membuat memperdagangkan Bitcoin di pasar modal, di pasar saham contoh, dalam bentuk ETF. Itu kan infrastruktur yang membuat orang-orang yang tadinya nggak bisa akses Bitcoin, jadi bisa akses Bitcoin. Nah, seperti ini yang bisa mempengaruhi harga Bitcoin di jangka waktu yang akan datang. Jadi, gini aja sebenarnya. Teman-teman kalau buka bank di satu bank, ini udah nyaman nih. Terus tiba-tiba mau buka bank di bank baru, kira-kira nyaman atau enggak? Nggak nyaman, most of the time nggak nyaman. Karena kenapa? Karena user experience yang ditawarin oleh bank sana itu sangat bikin kita harus banyak bikin paperwork, segala macam sama seperti Bitcoin ini. Contoh bayangin orang yang udah main saham berpuluh-puluh tahun, terus tiba-tiba dia disuruh untuk buka akun exchange. Malas juga sebenarnya. Tapi dengan yang dia udah ada di posisi dia bisa jual beli saham di pasar modal Indonesia. Terus tiba-tiba dikasih suguhan infrastruktur bisa jual beli Bitcoin dalam bentuk ETF. Dia nggak usah pindah kursi nih, dia nggak usah pindah tempat duduk. Dia bakal dapat akses di situ. Mungkin dari 100 orang satu aja yang masuk, itu udah lumayan banget untuk ekosistem Bitcoin. Jadi infrastruktur ini yang sangat membantu ke depannya untuk menunjang harga Bitcoin bisa naik kayak gitu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Sucipto. Ada nggak pengaruh halving Bitcoin dengan altcoin? Maksudnya pengaruh dari sisi apa nih? Harga ya kali ya? Kalau dari sisi harga, kalau yang saya lihat sih belakangan hari ini yang rally itu hanya Bitcoin sama beberapa altcoin aja. Biasanya altcoin itu rally kalau Bitcoin lagi sideways. Jadi Bitcoin lagi indecisive nih, nggak tahu mau turun atau mau naik. Tapi biasa kalau ada event, ada news seperti halving, ya semua mata bakal tertuju ke Bitcoin dulu. Jadi kalau mau main altcoin mungkin setelah udah reda nih si halving, orang-orang kan pada FOMO sekarang kan, pada masuk Bitcoin. Nah, kalau udah selesai orang-orang FOMO, mungkin Bitcoin bakal sideways di harga berapa atau cenderung turun, baru bisa masuk ke altcoin. Kalau sekarang saya nggak terlalu saranin sih buat main altcoin, kayak main judi sebenarnya. Kayak apa ya? Kayak ngeduga-duga gitulah, tebak-tebak manggis. Nah, pertanyaan dari P. Kalau makin banyak yang bisa akses, bukannya malah bisa menurunkan harga BTC? Soalnya supply naik, mohon pencerahannya. Jadi yang kita harus lihat di sini supply itu maksudnya supply dari Bitcoin ya Mas. Mas P siapa ya nih? Jadi maksudnya di sini supply Bitcoinnya. Supply Bitcoinnya kan segitu-gitu aja kan, dari setiap hari itu bakal kita dapat 900 Bitcoin ya kalau nggak salah ya, supply setiap hari. Setelah halving itu jadi berapa gitu, saya lupa angkanya. Supply-nya itu turun, demand-nya yang naik. Nah, hukum ekonomi dasar aja, supply turun, demand naik. Salah satu aja turun atau naik itu udah bisa mempengaruhi harga, apalagi kalau berbarengan. Contoh supply turun dibarengin dengan demand naik, itu udah pasti harga naik. Supply turun, demand tetap, harga naik. Demand naik, supply tetap, harga naik. Jadi seperti itu hukum dasar ekonomi. Dari Arya, bagaimana dengan listrik yang dikeluarkan oleh miners? Apa tidak dikategorikan sebagai nilai intrinsik yang menyatakan nilai Bitcoin sebenarnya? Wow, ini pertanyaannya oke nih Mas Arya nih. Pertanyaannya sangat ini ya, fundamental banget. Jadi gini, ada beberapa negara di dunia yang mengkategorikan Bitcoin ini sebagai renewables juga. Jadi karena kita mengeluarkan upaya, ini kan POW kan, proof of work, kita mengeluarkan upaya untuk bisa mendapatkan satu Bitcoin. Bisa dikatakan dia punya nilai ekonomis di situ. Cuma yang harus kita highlight di sini perlakuan Bitcoin dari sudut pandang regulator. Kalau kita bilang kalau kita mau jual Bitcoin bagi regulator,
dari sudut pandang aset yang punya nilai intrinsik itu agak susah. Kenapa? Even though orang-orang miners punya fasilitas mining yang besar, mereka mengeluarkan listrik yang sebegitu banyak, bisa dibilang capital intensif untuk ke Bitcoin. Tapi kalau ujung-ujungnya regulator ketok palu nggak bisa diperdagangkan di mana-mana, itu bakal ngerugiin pihak-pihak tertentu, bahkan ekosistem Bitcoin itu sendiri. Jadi maksudnya di sini ini cuma sebagai pelabelan aja sebenarnya, Mas P ya, Mas P tadi. Mas siapa tadi namanya? Mas Arya. Jadi maksudnya di sini kita pelabelan aja, kita bilang Bitcoin ini sebagai aset moneter, kita bawa ke regulator bisa menyetujui, bisa membuka infrastruktur yang baru, itu bakal jadi win-win situation. Jadi bukan masalah Bitcoin harus masuk di kandang yang punya nilai intrinsik atau kandang nilai moneter, tapi bagaimana kita bawa ini supaya bikin ekosistemnya makin luas aja, gitu sih. Ini ada pertanyaan dari Benny. Tanya Bang Douglas, alasan main IHSG adalah nasionalisme, jangan sampai saham IHSG dimonopoli oleh asing. Ini benar banget. Nah, kalau main di kripto, apakah sudah tidak berlaku lagi dan bersifat borderless? Nah, Mas Benny bagus juga nih pertanyaannya. Jadi Mas Benny harus tahu nih, jadi kan kalau di IHSG ini tiap hari ada bacaan capital inflow, capital outflow, dana asing masuk berapa, dana asing keluar berapa. Itu sebenarnya kalau kita bilang main di saham IHSG, cenderung pihak-pihak yang melakukan pergerakan harga itu sebenarnya asing juga, Mas. Jadi kita kita boleh nasionalis, tapi jangan jadi seorang nasionalis yang yang nggak punya literasi. Maksud saya di sini, kenapa benar. Jadi kita harus nasionalis. Kalau saya saranin kalau masuk di saham lokal itu saham-saham blue chip. Cuma saham-saham blue chip ini sendiri juga dipengaruhi oleh dana asing sebenarnya. Jadi dana asing itu masuk keluar cepat banget, tiap hari harus pergerakannya cepat banget. Kenapa? Karena mereka ikut kiblatnya ke pasar Amerika, pasar US. Contoh, bank sentral memotong suku bunga jadi 0%, pada cabut semua. Itu kan kemarin rontok pasar saham, dari kemarin IHSG dari 6.000-an, sekarang tinggal 4.700-an. Balik lagi itu sentimen global, yang dimana kalau kita ngomongin nasionalis, ya balik lagi sendiri Mas punya ketahanan modal sampai berapa yang bisa nahan duit Mas rugi sampai berapa lama. Kalau saya cenderung ke kapitalis, saya mikirnya. Jadi saya mikir makanya apa-apa tuh larinya ke US. Kalau mereka bikin kebijakan apa, pasti larinya sampai ke Indonesia. Bahkan sekarang sampai kebijakan COVID yang dilakukan sama pemerintah itu 100% niru mutlak dari pemerintah US. Jadi maksud saya, kita perlu kreativitas di sini, kita perlu benar kita memperdagangkan saham di lokal, cuma kita balik lagi, semua itu kan mainan sentimen itu dimainin oleh pemain besar. Jadi bukan masalah nasionalisme lagi sih yang kita bawa di sini, jadi tapi lebih ke idealisme kita mengenai financial system yang bobrok ini gitu. Jadi kalau kita ngomongin main cryptocurrency, nggak berlaku nasionalisme lagi, nggak juga, justru lebih nasionalis menurut saya, karena Bitcoin ini terdesentralisasi utuh gitu. Jadi nggak ada sistem keuangan sekarang yang bisa dibilang sangat nasionalis. Balik lagi, kalau kita bilang pasar saham Indonesia, banyak aliran dana asing masuk keluar tiap hari, itu justru nggak terlalu nasionalis buat saya. Jadi kalau kita main cryptocurrency justru nasionalis, karena kita sendiri tahu, kita pegang sendiri wallet, kita pegang sendiri duit kita tahu nggak bakal di-seize, kita tahu nggak bakal diambil sama pemerintah besokan harinya, seperti itu. Ini Mas Douglas masih mau jawab beberapa pertanyaan lagi, Mas? Boleh. Kalau masih pada nanya nggak apa-apa. Boleh ya. Arif, apa saja larangan dalam trading kripto? Contohnya trading Bitcoin. Larangan apa ya? Maksudnya larangan supaya nggak rugi, atau larangan dari sisi regulasi, atau mungkin Mas Arif bisa lebih pertajam lagi kali pertanyaannya. Ya. Jadi saya bisa lebih jelasin yang lebih nancep. Oke. Dari Muhammad Imam, resiko day trading Bitcoin dan altcoin yang bersifat stable coin, DeFi dan lain-lain. Jadi trading di stable coin sama DeFi, apakah resikonya untuk day trading itu berbeda? Dikarenakan kawan saya banyak yang bilang day trading kripto lebih kayak judi ketimbang.
mungkin maksud Mas Muhammad Imam ini jadi kalau jadi trader maunya jadi scalper, jadi day trader atau apa? Mungkin nggak ada hubungan sama stablecoin DeFi kali ya. Jadi kalau jadi tergantung Mas juga sih ke availability time Masnya kapan. Jadi contoh Masnya ada waktu, Masnya kerja nih, cuma punya waktu 1 atau 2 jam tiap hari. Mungkin saya lebih saranin buat jadi day trader aja. Day trader ini kan pasang posisi, mungkin nunggu 2-3 hari baru exit position, seperti itu. Tapi kalau memang Mas sekarang lagi work from home dan pekerjaannya lagi kurang, mau coba sorry yang tadi saya jelasin swing trader ya. Kalau day trader buka pagi contoh tutup sore atau tutup pas close position pas close market, ya balik lagi tergantung ke ketersediaan waktunya Mas. Cuma kalau saya saranin kalau mulai dari awal, mulai dari swing trader dulu. Kalau swing trader itu yang tadi saya bilang tapi ketukar. Swing trader itu bisa ditutup posisinya 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, karena di situ melatih kesabaran kita untuk bisa disiplin sama ininya kita, sama trading plan kita kayak gitu. Oh tadi Mas Arif, jadi Mas Muhammad udah saya jawab, Mas Arif ya yang tadi wash trade ya. Wash trade itu larangan. Ada lanjutan lagi di bawah ini. Masalah etika sih kalau ini. Di salah satu exchanger mengurangi aset BT saya dengan menuduh saya wash trade, padahal saya berlomba dengan momentum harga naik. Jadi kalau saya bisa saranin sih kalau mau trading di exchanges yang udah legit aja Mas. Jadi banyak banget exchanges di sana yang memang melakukan wash trade itu sendiri. Takutnya mereka karena saking gak ada volume di exchangesnya dia itu, dia cari cara untuk narik duit dari nasabahnya dia masing-masing. Salah satunya dia nuduh Mas Arif untuk melakukan wash trade. Padahal nggak. Kalau saya sih pengalaman di beberapa exchanges kripto yang saya pakai nggak pernah. Saya justru dapat rebate dengan saya menyediakan posisi. Jadi saya sebagai market maker saya menyediakan posisi, saya justru dapat duit dengan saya menyediakan posisi. Jadi kalau tanda-tanda crypto exchanges Mas itu jelek, saya bisa bilang jelek karena dari Mas pasang posisi aja dia udah dispute, dia udah mempermasalahkan Mas pasang posisi, itu udah gawat. Jadi mungkin langkah yang paling bisa Mas Arif bikin itu pindah exchange aja. Tapi pindahnya perlahan-lahan Mas, kalau saran saya, karena kalau sekalian contoh Mas punya BTC berapa banyak sekalian Mas withdraw, itu bisa jadi mereka nggak cairin duitnya. Oke, sampai sekarang belum ada pertanyaan lagi. Ya mungkin dari Mas Douglas ada kata penutup nggak? Udah sih, jadi ya teman-teman banyak ini aja baca-baca mengenai Bitcoin karena saya sih bisa lihat dalam 1 tahun ke depan nih bakal banyak infrastruktur yang bisa kebuka, bahkan ETF nanti yang di Amerika tuh bakal bisa dimulai lagi dari CBOE, dan ya prediksi saya sih di tahun 2021 paling lama ETF Amerika udah ada. Itu bakal bikin gelombang investor baru yang bisa bikin harga Bitcoin nguning juga. Oke. Dari Dani Baskara ada kata penutup? Ya, terima kasih semuanya sudah hadir di acara webinar hari ini, dan terima kasih juga untuk para pembicara yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ya di acara ini. Terima kasih dan terima kasih sudah hadir ya di acara ini. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah datang teman-teman. Nanti semua replay akan dikirimkan ke email masing-masing ya setelah beberapa hari ya. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi.